Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 3 orang dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Matlaul Anwar. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Said Aryan, SIP MSI, atas tugas serta masukan yang diberikan. Ideologi atau adicita merupakan suatu ide atau gagasan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang sesuatu. Dan dalam video ini, kita akan membahas tentang ideologi liberalisme klasik, prinsip serta moralitas ideologi klasik. Apa itu liberalisme klasik? Hal yang paling menjelaskan liberal klasik adalah prioritas tertinggi yang mereka berikan bagi kebebasan individu. Umat manusia tentunya memiliki kepercayaan atas nilai kebaikan masing-masing, kejujuran, kesetiaan, keamanan, keluarga, dan banyak lagi. Tetapi ketika datang pada kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, liberal klasik percaya bahwa kita harus berusaha untuk memaksimalkan kebebasan yang dinikmati oleh individu. Liberal klasik mempertahankan bahwa orang harus dibiarkan untuk menghidupkan kehidupan yang mereka pilih sendiri, dengan hanya kekengan minimum yang diperlukan dari pribadi atau kekuasaan yang lain. Mereka menerima bahwa kebebasan tidak akan pernah bisa mutlak, karena kebebasan seseorang bisa saja bertentangan dengan kebebasan orang lain. Kita semua bisa memiliki kebebasan untuk bergerak, tetapi kita secara bersama tidak bisa berpindah ke satu titik pada saat yang bersamaan. Jadi, apa yang menjadi batas kebebasan individu? Liberalisme klasik tidak punya satu jawaban seragam. Dia bukanlah satu rangkaian aturan yang dogmatis. Liberal klasik tidak sepenuhnya bersepakat tentang di mana batasan tindakan pribadi dan pemerintah terletak. Tetapi, secara luas mereka bersetuju bahwa jawaban harus mencapai kebebasan individu yang maksimal, dan bahwa setiap orang yang ingin mengikisnya harus dengan latar belakang alasan yang sangat kuat. Salah satu prinsip liberalisme klasik, toleransi. Liberalisme klasik percaya bahwa alasan utama atau mungkin satu-satunya alasan yang baik untuk mencampuri kebebasan orang lain adalah untuk mencegah orang agar tidak melukai atau mengancam orang lain. Mereka tidak percaya bahwa kita harus mengekang tindakan orang lain hanya karena kita tidak menyetujui atau merasa tindak tersebut menyinggung. Sebagai contoh, liberalisme klasik membela kebebasan berpendapat, bahkan jika beberapa orang menggunakan kebebasan ini untuk menyatakan hal-hal yang orang lain bisa anggap menjengkelkan. Begitu pula individu harus merdeka untuk berkumpul dalam kelompok seperti klub perkumpulan, serikat atau partai politik. Bahkan jika orang lain menganggap tujuan dan aktivitas mereka tidak senonoh, mereka harus merdeka untuk memperdagangkan barang dan jasa. Bahkan untuk barang-barang yang tidak disetujui oleh orang lain, dan mereka harus bebas untuk hidup dan mempercayai opini apa saja yang mereka sukai, dan mempraktekkan agama apa saja yang mereka mau. Moralitas liberalisme klasik. Pemaksaan. Liberalisme klasik bersetuju bahwa pemaksaan pada umumnya tidak diinginkan, mengizinkan orang-orang untuk memperlakukan kehendak mereka terhadap orang lain lewat agresi, pengancaman, intimidasi, atau kekerasan tidaklah bisa menghasilkan masyarakat yang baik. Tidak peduli apakah itu oleh individu atau pemerintah yang menggunakan pemaksaan, jika kita bisa menghindarinya, kita harus menghindarinya. Mencederai bukan tidak menyetujui. Pemaksaan memerlukan pembenaran. Bagi liberal klasik, penggunaan yang tepat dari pemaksaan ini mereka izinkan hanya untuk hal yang sangat khusus, untuk mencegah orang mencederai atau mengancam orang lain. Liberal klasik berpegang teguh bahwa pemaksaan tidaklah boleh digunakan terhadap individu hanya karena kita tidak menyetujui kepercayaan dan cara hidup mereka. Liberal klasik percaya bahwa kepercayaan, sikap, cara hidup, atau pilihan moral seseorang tidak layak mendapatkan larangan menggunakan kekuatan manusia, memaksa.
Liberal klasik punya banyak alasan, apakah itu moral atau praktis, untuk menekankan pentingnya toleransi. Pertama adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk mencoba membujuk orang lain berubah kepercayaan dan tata cara hidup mereka. Biayanya bisa saja finansial, seperti besarnya biaya untuk mengumpulkan bala tentara, pertahanan, dan pajak yang harus dibayar. Atau bisa saja ada biaya manusia, seperti penyiksaan terhadap orang Kristen mula-mula oleh pemerintah Romawi, penyiksaan umat Protestan pada zaman Reformasi, dan pembunuhan orang-orang Muslim oleh Kristen Serbia pada tahun 1990-an. Argumen kedua liberal klasik untuk toleransi adalah kepentingan untuk beragam. Isaiah Berlin menjelaskan bahwa masing-masing individu memiliki nilai yang berbeda seperti keamanan, otonomi, keluarga, kekayaan, dan kenyamanan, dan masing-masing menaruhnya dalam prioritas yang berbeda-beda pula. Daripada mencoba memaksakan pandangan kita terhadap orang lain, liberal klasik berkata bahwa kita harus menerima orang lain adalah makhluk moral yang membuat pilihan yang juga sama layak mendapatkan rasa hormat. Keuntungan dari keberagaman. Mill berpikir bahwa ada banyak alasan positif mengapa kita seharusnya menyambut baik perbedaan opini seperti ini, dan bukannya menyensornya. Individualitas, originalitas, inovasi, dan keragaman ide menurut dia mempercepat kemajuan umat manusia. Dan jika ada yang mengekspresikan opini yang jelas-jelas salah di pandangan orang lain, dia tetap membawa dampak positif. Bisa saja setelah dipertimbangkan, hal tersebut ternyata benar atau mengandung beberapa unsur kebenaran dan kebijaksanaan yang membantu memajukan pengetahuan publik. Bahkan, walaupun kelihatannya salah total, tetap saja dia bisa menyediakan tantangan yang berguna bagi opini yang sudah ada, yang bila hanya diterima begitu saja akan berubah menjadi dogma yang kosong. Keberagaman dan perkembangan moral. Argumen lebih lanjut untuk mendukung toleransi adalah perkembangan moral individu. Filsuf dan diplomat asal Prusia Wilhelm von Humboldt 1767 sampai 1835 berargumen bahwa tujuan tertinggi dari insan manusia adalah mengembangkan diri. Jadi, setiap orang harus punya kebebasan sebesar mungkin dan berbagai pengalaman yang bisa dia ambil. Mill punya pandangan moral yang hampir sama yang turut campur dalam tindakan orang lain. Dia berargumen menghambat perkembangan mereka sebagai makhluk moral, mereka tidak akan pernah bisa belajar dan berkembang dari usaha mengambil tanggung jawab dari pilihan mereka, kecuali jika mereka membuat pilihan mereka sendiri.